Bapa di surga, kami siap mendengar Engkau berbicara kepada kami pribadi lemah. Berfirmanlah ya Tuhan, ini kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Sehat? Ya, saya rasa pasti semuanya sehat. Kalau nggak sehat, mungkin tidur di rumah ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini judul khotbah saya rencana Allah bagi orang percaya. Haleluya. Saya percaya hidup kita semua ada dalam rencana Allah. Amin. Apa yang kita alami sekarang adalah bagian dari rencana Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apakah saudara percaya akan rencana Allah? Ini menjadi pertanyaan penting. Kadang-kadang pertanyaan itu sepele, ya, biasa saja. Ya pasti dong Pak, saya percaya rencana Allah. Kita percaya rencana Allah, tetapi seringkali kita mengeluh. Seringkali kita protes kepada Tuhan. Padahal kita tahu ada rencana Allah. Ya, seharusnya ketika kita percaya dengan rencana Allah, maka kita akan menjalani kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. Ini orang yang percaya kepada Allah. Apa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah. Setiap detik kita hidup bagian dari rencana Allah. Setiap langkah yang kita langkahkan adalah bagian dari rencana Allah. Sekalipun seringkali kita melangkah menurut kekuatan kita sendiri, Allah mengizinkan, membiarkan kita melangkah menurut kemauan kita supaya kita belajar bahwa jalanmu, apakah itu lebih baik daripada jalanmu? Allah menginginkan hal-hal yang tidak kita mengerti di dalam kehidupan kita. Jadi setiap kehidupan kita adalah bagian dari rencana Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah dalam rencana dan rencana Allah dengan bersandar penuh kepadanya. Jangan lupa ya. Orang yang bersandar penuh kepadanya selalu penuh dengan rasa syukur. Ya. Kita akan melihat bersama-sama apakah yang firman Tuhan katakan tentang rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat gambar-gambar saya ini, gambar bangunan ya, ini menunjukkan rancangan. Kalau kita lihat ini kan gambarnya seperti ini piramid, tapi ada pula ini gambar-gambar rancangan manusia bangun piramid, gitu kan? Kalau pulau sebelumnya semuanya gitu ya. Ada bangunan-bangunan semua dirancang oleh kita lihat. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca sama-sama yuk. Satu ayat ya, sudah ada di depan. Saya rasa dari belakang masih baca bukunya agak besar. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang berpaling sesuai dengan rencana Allah. Dalam ayat ini jelas sekali ada orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa itu? Siapa
mengajarkan bahwa puji nama Tuhan, Allah memberikan kepada kita roh yang membantu kita. Pada ayat 26-27 itu, Allah mengaruniakan kepada kita roh yang membantu kita di dalam doa-doa kita. Dan ayat 28 dikatakan, karena itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah memberikan kita rohnya. Kita tidak bisa menang tanpa Roh Kudus. Dosa begitu berat, dosa begitu kuat, dosa begitu menguasai keduniawian kita. Tetapi puji nama Tuhan, Allah memberikan kita rohnya. Itu yang dikatakan. Sebab semua orang gagal dengan kekuatan sendiri. Kau main daging, kau kalah. Gak ada yang berhasil melaksanakan Taurat hanya karena kematian kebangkitan Kristus digambarkan pasal 5 pasal 6. Kematian kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Tidak ada lebih dari orang pemenang-pemenang. Kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang kita lihat dari ayat-ayat ini? Pesan bahwa rencana Allah bagi kita adalah bahwa Allah tidak pernah lalai. Amin. Allah kita tidak pernah lalai. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Woi, perhatikan di sini. Dia bukan Allah seperti seorang bos yang sedang memerintah, ongkang-ongkang kaki, membuat target dan lain sebagainya. Yang harus kita selesaikan bukan itu, tapi Allah Bapa kita, Allah yang turut bekerja, Allah yang terlibat dalam rencananya, Allah yang ambil bagian dalam rencananya, Allah yang tidak membiarkan umatnya, Allah yang tidak membiarkan saudaraku untuk gagal. Dia turut bekerja, Dia tidak lalai untuk menolong kita, Dia tidak lalai untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Kita lihat satu persatu dari firman Tuhan. Di dalam Korintus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan nggak lalai sama janjinya. Ada banyak janji Tuhan. Ada banyak janji-janjinya yang tertulis dalam firman-Nya. Janji-janji yang tertulis ini tidak akan pernah berguna jikalau kita tidak membaca, mempercayai, dan melakukannya, mengimaninya, mempraktekannya. Janjinya itu menjadi kosong. Tetapi ketika kita melakukannya, mengikuti firman-Nya, mengikuti janjinya, maka kita akan mengalami berkat-berkat bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Petrus mengingatkan, bagaimana ini? Katanya Tuhan sudah mau datang, tetapi kok nggak ada buktinya. Makanya dia bilang, bukan Tuhan lalai menepati janji, tapi Dia mau supaya semakin banyak orang bertobat, supaya tidak ada orang yang binasa. Demikian, kalau
melatih jiwa kita, melatih langkah kita, melatih percaya kita, supaya kita tetap mengandalkan Dia, supaya kita semakin kuat di dalam berbagai macam hantaman. Ini Bapak. Jangan sampai kita Allah kita tidak pernah lalai. Bahkan dikatakan oleh pemazmur, Allah kita tidak pernah tertidur. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Satu orang baca, silakan. Mazmur 121 ayat 3 dan 4, silakan dibaca. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Orang Israel diingatkan dalam perjalanan mereka berziarah ke Bait Allah di Yerusalem. Mereka diingatkan bahwa Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kita adalah musafir. Kita adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju ke Yerusalem yang baru. Kita adalah peziarah-peziarah yang menuju kepada Yerusalem baru. Dan kita ingat dari Tuhan bahwa Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Sekalipun engkau sudah lelah, sekalipun engkau sudah letih, sekalipun engkau sudah kepayahan, tetapi janji Tuhan, Dia tidak membiarkan kakimu goyah. Dia bukan Allah yang berdiam diri, tetapi Dia Allah yang turun bekerja di dalam kehidupan kita. Dia tidak terlelap, Dia tidak tertidur, Dia tidak lalai menepati janjinya. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Perjalanan kita masih panjang. Saya nggak tahu sampai berapa lama kita menuju Yerusalem yang baru. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dengan janji Tuhan, dengan pesan Tuhan hari ini, ada rencana Allah bagi kita, dan Dia tidak lalai untuk menggenapi janjinya, rencananya bagi kita. Amin. Dia tidak lalai menggenapi, melakukan rencananya di dalam kehidupan saudara dan saya. Luar biasa. Akan dikatakan dalam konteks ini, Dia memberikan kepada kita rohnya, menolong kita, menguatkan kita, menghibur dan membantu kita dalam doa-doa kita. Ini yang Allah lakukan kepada kita. Dia tidak pernah lalai. Dan digambarkan juga oleh orang-orang Israel dalam Ulangan 32 ayat 11 dan 12, bagaimana Tuhan mengawasi setiap anak-anaknya. Digambarkan di sana di dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai 12 seperti Raja Wali yang mengawasi anak-anaknya. Satu orang silakan baca Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang-bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas tepatnya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Halo, firman Tuhan katakan laksana Raja Wali menggoyang-bangkitkan isi sarangnya. Itu anak Raja Wali sedang nongkrong di sarangnya. Bulu-bulu sayapnya baru bertumbuh. Dan kemudian dia goyang-goyang itu apa? Supaya anaknya keluar dari sana, supaya anaknya belajar terbang.
di dalam segala sesuatu Allah mengizinkan kita digoyang. Allah mengizinkan kita dihantam badai. Allah mengizinkan kita dihajar berbagai macam persoalan. Allah mengizinkan kita supaya kita hidup di dalam kesulitan-kesulitan. Apakah saudara pernah percaya Allah punya rencana? Ya, jawabannya tidak. Allah ada dalam rancangan. Seperti laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi Sarah. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, lalu menanggung seekor dan mendukungnya di atas tempatnya. Pada saat yang tepat, ketika anak burung Raja Wali itu lelah, tidak sanggup lagi terbang, dan kemudian dia terlelahkan semakin jauh karena dari tempat tinggi. Biasanya Raja Wali punya sarang di atas gunung-gunung tinggi, lalu anaknya sudah capek, dan saat itulah Raja Wali itu mengembangkan penampungnya di atas tempatnya, lalu membawanya ke sarang kembali untuk latihan lagi besok. Jadi kalau nyanyi bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, jangan nyanyi di bawah kertas saya nggak bisa. Di sini di atas kertas sayapmu kau bawaku terbang tinggi di atas kertas. Kalau Raja Wali membawanya di atas kertas saja. Kalau di bawah kertas sayap itu ayam melindungi anak-anaknya. Itu beda. Jadi konsepnya beda. Jadi lagu itu kalau nyanyi diganti ya, di atas kertas sayapmu kau bawaku terbang. Ini ayatnya di atas kepalanya dia kembalikan ke sana. Dan besok goyang lagi, besok goyang lagi, besok goyang lagi. Untuk apa? Supaya kau bisa terbang, supaya kau bisa jadi Raja Wali, supaya kau bisa menghadapi badai, supaya kau bisa terbang tinggi mengatasi badai. Itu yang Allah mau. Allah tidak pernah lalai. Amin. Tidak pernah lalai. Allah turut bekerja. Dia terlibat di dalam setiap aspek hidup kita, apapun itu, baik dan buruk, suka dan sedih, semuanya Allah terlibat. Allah tak pernah lalai. Yang kedua, dalam rencananya Allah memakai berbagai cara. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang tidak lalai, tapi dia bekerja juga dalam segala. Dia pakai berbagai cara untuk mendidik kita. Dia pakai berbagai cara untuk melatih kita. Dia pakai berbagai cara supaya kita makin naik. Level kita tidak hanya stuck di sini, tapi kita naik terus menjadi orang-orang yang kuat, menjadi lebih dari para pemenang. Katakan amin. Apa itu? Lebih dari pemenang. Ya, kalau kita lihat di situ bahwa Allah punya banyak rencana untuk menjalankan rencana, punya banyak cara untuk menjalankan rencana. Ya, Allah dapat menggunakan hamba yang tak dapat kita mengerti. Contohnya Abraham. Abraham mulai dari dipanggil. Abraham, ya Tuhan, tinggalkan negerimu, pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya Tuhan, dia pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Kemana? Nggak tahu, pokoknya jalan. Dia tidak tanya Tuhan yang mana, sebelah mana, pokoknya jalan ikut saja ke apa yang kutunjukkan. Tak mengerti dia, tapi dia menjalan sampai di tanah Negev. Apa yang terjadi? Terjadi kelaparan. Di tanah perjanjian terjadi kelaparan, dia mengungsi-ungsi. Itu terjadi sampai akhirnya Tuhan jadi jatuh. Pindah di lain pasir itu bilang nanti banyak keturunanmu, tapi dia tunggu-tunggu.
Kenapa kamu galau? Rupanya si Abraham lagi galau, nggak punya anak, udah 10 tahun ikut Tuhan. Tuhan janji dari panggilan pertama sampai 10 tahun belum punya keturunan. Tuhan, bagaimana ini? Aku nggak punya keturunan, hartaku tambah banyak. Siapa yang akan mengurus? Ini nanti untuk membantu si Eliezer saja. Tentang Abraham, kamu santai dulu, jangan emosi gitu. Ya, tenang. Coba kalau itu lagi kita dengan bisa nggak coba seperti itulah nanti keturunan. Tahun depan kau punya anak lah. Nanti kau punya anak, buat tahun depan. Nanti kau punya keturunan. Sesudah panggilan itu, Sarah mulai tergoda. Mas atau bang yang manggil saya. Bang, ayahnya, aku udah tua, kamu mungkin melahirkan lagi. Ini sih Hagar saja supaya ada keturunan seperti janin. Abraham pun pikir bagus juga usulnya si Sarah ini. Ya dilakukan. Yang kedua bilang bukan itu. Nanti itu bu. Sahabat tak mengerti perjalanannya. Akhirnya di masa tuanya umur 99 tahun barulah mendapatkan umur 100 tahun. Udah. Tapi sudah dapat anak, Tuhan bilang apa? Dan persembahkan anakmu ke atas gunung sana. Lah, Tuhan janji ngasih seperti kita bilang, baru dikasih satu dan ini tak. Nggak dimengerti kadang-kadang cara Tuhan bekerja. Tapi taat Abraham yang sudah ganti nama Abraham kemudian taat. Dia berangkat mempersembahkan Ishak. Saat dia mempersembahkan Ishak, dia menghunuskan pisaunya kepada Ishak. Abraham, stop. Nggak nyampe ke dulu. Jangan kau apa-apa kata dia sekeliling ada suara, nggak ada orang. Aku tahu bagaimana hatimu. Aku tahu kesediaanmu. Aku tahu sekarang apa yang ada padamu. Aku sudah sediakan anak domba untuk kau persembahkan. Nggak masuk akal. Allah kadang-kadang membuat kita tidak mengerti dalam perjalanannya. Itulah cara Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Siapa lagi kita lihat tuh? Yusuf dan Ayub melewati hal-hal buruk. Yusuf dibenci saudaranya, dijual, masuk penjara, difitnah, tapi kemudian menjadi seorang raja muda di Mesir atau perdana menteri di bawah Kaisar Firaun pada waktu itu. Dan ketika saudara-saudaranya datang minta maaf kepada mereka, Yusuf karena ketakutannya, dia berkata, justru karena untuk memelihara bangsa yang besar inilah aku mendahului kamu ke tempat ini. Dia melihat rencana Allah. Dia mengerti rencana Allah. Makanya Yusuf tidak pernah mengeluh. Ketika Allah memberi dia mimpi, ketika Allah menyatakan mimpinya kepada Yusuf, dia tahu dia bagian daripada kehidupan dalam bagian rencana, dan dia menjalaninya dengan sukacita. Dia menjalani dengan tidak mengeluh. Dia menjalani dengan bersyukur. Dia menjalani dengan tetap setia kepada Tuhan dan tetap berserah bersandar kepada Tuhan. Dan ketika dia diangkat menjadi seorang raja muda di Mesir, dia tidak gegabah dan menjadi sombong. Dia bisa saja menjadi sombong. Memusuhi abang-abang, dulu lu benci gue, dulu lu jual gue, sekarang tahu rasa gua balas, masukkan penjara semua, hajar, masukkan penjara yang paling gelap, jangan dikasih makan. Bisa begitu? Bisa. Tetapi karena Yusuf tahu rencana Allah. Kalau Abraham nggak ngerti dari rencana Allah, Yusuf mengerti rencana Allah. Dia berkata, justru untuk memelihara bangsa yang besar ini, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nyuruh mendahului kamu kok lewat penderitaan? Iya.
Ayub juga begitu ya. Ayub udah solehnya begitu, tetapi dicobain dengan berat. Hartanya habis, anaknya mati semua, dan terakhir ketika si iblis menghadap Allah kedua kalinya, karena Ayub masih tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur segala apa yang sudah diambil daripadanya, tetap tidak mengeluh sedikit pun. Iblis bilang, karena Tuhan masih menjaga dia. Oke, tubuhnya boleh berjalan-jalan di mana, diberi sakit penyakit. Apalagi yang paling berat hidup kita ini? Harta habis, anak mati, badan sakit-sakitan. Apakah itu bukan paling berat? Kita masih ada harta, masih ada anak, sakit-sakitan aja sudah mengeluh. Ya kan? Ayub tidak mengeluh. Ayub menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, hal-hal buruk terjadi, tetapi pada akhirnya apa? Setelah teman-temannya, 3 orang temannya menuduh Ayub, itu karena kau pasti yang banyak dosa kamu, pasti kamu bersalah itu. Tapi Tuhan akhirnya menyuruh 3 temannya itu minta maaf, dan Tuhan memulihkan Ayub, mengembalikan hartanya lebih banyak, memberikan kepadanya anak-anak kepada Ayub. Hal-hal buruk bisa terjadi lagi. Hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik atau buruk. Ya, jadi jangan pernah kita vonis langsung ini pasti Tuhan enggak melindungi saya. Kalau engkau anak Tuhan, Dia ada dalam genggamanmu, Dia ada dalam tangannya, Dia ada dalam kuasanya. Ini orang Tuhan ada dalam kuasa. Firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat merebut orang-orang pilihan Allah itu dari tangan Bapa. Tidak ada. Jadi oleh sebab itu, ketika ada hal-hal buruk, bukan berarti Allah tidak ada dalam rencana. Allah ada dalam rencananya, tetapi mengizinkan, punya cara mendidik kita, melatih kita dengan berbagai macam cara, yang buruk atau yang baik. Kalau hal baik itu kan gampang, ya. Tetapi kadang-kadang kita hal buruk kita seringkali sulit menerima. Apalagi kita melihat orang Israel. Orang Israel mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi kalau kita bandel dihukum Tuhan, jangan marah. Orang Israel aja umat pilihan Tuhan bandel-bandel dihukum. Mulai zaman apa? Masuk di tanah perjanjian mereka bandel. Zaman hakim-hakim mereka kalah dengan musuh, mereka ditawan oleh musuh. Dikasih hakim, baik lagi, balik lagi, bikin jahat lagi, begitu terus menerus. Maka zaman raja-raja juga begitu. Ada raja-raja yang takut Tuhan, ada raja-raja yang tidak takut Tuhan, bikin dosa dan akhirnya mereka dihukum. Ada dibuang kasur, dibuang ke Babel, dihukum oleh Tuhan. Tuhan bekerja melalui hukuman juga. Jadi kalau kita bikin dosa mulu, kalau kita bikin yang jahat terus-menerus, kalau kita membelakangi Tuhan terus-menerus, jadi jangan marah. Kalau Tuhan menghukum, kalau Tuhan menghajar, bukan berarti Tuhan benci, tetapi Tuhan mau melatih, mendidik kita supaya berbalik dan bertobat. Itu tujuan Tuhan. Tuhan mau supaya bertobat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hukum. Jadi bersyukur kalau kita masih ada merasakan sentuhan tangan Tuhan melalui berbagai macam hukuman disiplin dari Tuhan. Israel biji mata Tuhan. Kita juga umat pilihan Tuhan yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya dipanggil sesuai dengan rencana Allah, menjadi umat tebusan oleh darah Yesus Kristus.
kita pun akan dihukum kalau bandel. Jangan merasa, oh saya sudah anak Tuhan, saya percaya Yesus sekali selamat, tetap selamat, tapi bandel. Dia dihukum. Anak saudara kalau bandel dihukum nggak? Dihukum. Bandel banget anaknya. Aku bandel sekali yang mulai hari ini tidak ada uang jajan selama 1 bulan. Wah, itu hukuman. Kan gitu. Salah satunya gitu. Ada juga kalau anak kecil mungkin kamu disetrap. Setrap. Ada hukuman kalau bandel. Jadi Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, jangan pernah mengeluh. Kalau kita percaya rencana Allah, kita harus selalu bersyukur. Yang ketiga, tadi yang pertama, Allah tak pernah lalai. Yang kedua, Allah bekerja dengan cara berbagai macam cara. Yang ketiga, bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik. Dulu jelas sekali. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi dalam rencana Allah selalu mendatangkan kebaikan. Tidak ada rencana Allah yang buruk, tidak ada rencana Allah yang untuk menyusahkan saudara supaya saudara kecewa. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan apabila kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayatnya dari mana? 1 Korintus 10 ayat 13. Puji Tuhan, anak saya masih hafal ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Sengaja saya balikkan, tadi kan saya sebut ayat saudara baca. Sekarang saya hafal, saudara sebut ayat dari mana? 1 Korintus 10 tinggal berjanjinya kepada kita bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Tidak dibiarkan kita mencobai melebihi kekuatan kita. Apapun yang kita alami pastilah untuk kebaikan. Ya, yang kita alami semua itu untuk kebaikan kita. Tidak ada rencana Allah untuk kita. Termasuk ketika bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, dihukum dibuang ke negeri asing, ke negeri musuh mereka. Mereka diingatkan bahwa Allah punya rancangan dalam Yeremia 9 ayat 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hukuman yang Tuhan pakai untuk bangsa Israel supaya mereka punya hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara menikah juga ingat firman Tuhan, kalau kau mengalami kesulitan, itu bukan rancangan kecelakaan. Bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan terlibat dalam hidupmu, Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Kalau engkau terus bersandar dan percaya penuh kepada Dia, pada rencananya bahwa semuanya akan berlalu. Apapun yang saya alami akan saya bisa lewati karena apa? Allah menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, kata Daud dalam Mazmur 23. Kita lihat rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Tuhan punya rancangan mengenai kamu, mengenai saudara dan saya, mengenai umatnya. Dia punya rancangan damai sejahtera. Pastilah untuk kebaikan kita. Hal-hal yang tidak kita mengerti, hal-hal yang sulit, semua itu untuk kebaikan kita. Kalau hal-hal baik, ya pastilah untuk kebaikan, sudah jelas. Tapi kita kadang-kadang tidak mengerti hal-hal yang buruk. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang.
Kalau kita lihat orang-orang di luar sana, wah, hidupnya lebih enak, Pak. Mereka tidak gereja, mereka tidak menyembah Tuhan, mereka tidak menerima penebusan darah Yesus, tapi mereka hidupnya lebih baik, hidupnya lebih mewah, hidupnya lebih senang, lebih bahagia, hidupnya sepertinya lebih baik daripada saya. Mengapa saya harus begitu, Pak? Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita. Orang-orang di luar sana, kata pemazmur, sedikit lagi tergelincir, sedikit lagi terjatuh, sedikit lagi akan mengalami hukuman yang setimpal karena mereka di luar. Tapi kamu, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Sekalipun engkau melihat tetanggamu kiri kananmu lebih baik daripada kehidupanmu, ingat, jangan ingat, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Pengharapan kita tidak akan hilang selama-lamanya selama kita berharap kepada Yesus. Pengharapan kita akan tetap ada di dalam Tuhan. Sebab Dia punya rencana yang terbaik bagi kita. Demikian juga Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Silakan baca satu orang. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing, domba terhalau dan kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Habakuk melihat, Tuhan, kok ini orang-orang jahat, orang-orang tidak percaya, kok menghukum, menghajar umatmu ya Tuhan. Dia bingung, kok Tuhan pakai orang berdosa untuk menghukum umat pilihan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sabar, akan datang waktunya aku menghukum mereka supaya genap kejahatan mereka, supaya aku menghukum mereka sesuai dengan akhirnya pasal 3 dalam bagian akhirnya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, paceklik, kesulitan. Dilanjutkan apa? Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habis semuanya, sekalipun semuanya habis. Karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia percaya rencana Tuhan, karena dia percaya rencana Tuhan yang terbaik, maka dia, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Dia bisa bergembira, dia bisa bergirang, dia bisa bersukacita, dia bisa merasakan bahagia yang besar, yang luar biasa di dalam Tuhan, karena dia tahu persis apa yang dialaminya adalah yang terbaik dalam hidupnya. Apa yang kita alami juga pasti yang terbaik. Tidak ada rencana Allah yang buruk bagi kita, sekalipun kita mengalami hal-hal buruk. Tidak ada rencana Allah yang jahat kepada kita, sekalipun orang-orang jahat menghadap kita. Ingat baik-baik, Allah punya rencana yang terbaik. Allah punya rancangan yang terbaik. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan pertama di pendahuluan ini, apakah saudara percaya rencana Allah? Sekarang kita bisa bilang, saya percaya.
ketika masalah datang, saya percaya tidak akan tapi bersyukur. Saudara-saudara dikasih Tuhan, rencana Allah bagi kita luar biasa. Dia berikan yang terbaik untuk kita. Apapun yang kita alami pasti akan datang yang terbaik. Mari kita melihat kesimpulannya, rencana Allah bagi orang percaya. Yang pertama, kita belajar bahwa Allah tidak pernah lalai. Allah kita tidak lalai mendapati janjinya. Dia terlibat di dalam kehidupan kita. Jangan menilai Tuhan lalai dan gagal oleh karena kesulitan yang kita alami. Apapun yang kita alami, kalau kita lihat kesulitan, jangan lupa Allah lalai. Nah, Allah tidak lalai menolong kita. Kalau sebab itu tetap bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi tanpa harus menyalahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan, apalagi salahkan situasi, salahkan istri, salahkan suami. Ini gara-gara apa nih? Ini gara-gara mama nih. Aku udah begini-begini ngomong gini begitu. Salahkan semua. Ini gara-gara teman nih. Nah, semua bisa salah-salah. Kalau kita percaya rencana Allah, Allah tak pernah lalai, maka kita yakin. Kemarin kesaksian pemuda remaja, saya sebut saja namanya, Rika. Menarik buat saya. Dia dapat peringatan kalau kalian tidak capai target sampai akhir bulan, kalian kena SP1. Wow, targetnya harus mendapatkan 10 ya. Tapi dia bingung, terserah Tuhan. Mau di SP, mau di bulan, mau dapat terserah. Aku serah, tapi berserah Tuhan, bertindak Tuhan tuh. Sabtu kemarin, tiba-tiba dapat genap 10 apa? 10 poin ya, ada poin aja lah. Dapat 10 poin. Tapi dia ingat dia punya janji dengan temannya kalau dia dapat bantu temannya. Kalau aku dapat nanti aku kasih kamu deh. Nah, dia apa teman? Dia karena ingat janji sama temannya, dia kasih ke temannya. Artinya dia nggak dapat yang 10. Tapi dia bisa berpikir, nanti aja kalau dapat yang kedua baru kasih teman aku yang dulu. Bisa gitu, tapi dia kasih. Itu jam 3 sore. Jam 4 sore datang lagi 10 poin lagi. Puji Tuhan, haleluya. Jadi dia berpikir, ajaib Tuhan. Dia setia dengan janjinya dengan Tuhan berkati. Ini luar biasa. Jadi rencana Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau Allah punya rencana di situ, tenang aja kau. Karena dia mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan menilai itu, ya oke, buat kamu harus lihat. Apakah Allah kata, buktinya Allah tak pernah lalai. Ya, jangan salahkan situasi. Tapi bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, Allah bekerja dalam berbagai cara. Allah bekerja dalam berbagai cara. Tuhan dapat memakai berbagai cara yang tak pernah kita pikirkan untuk melakukan rencananya. Gak pernah kita bayangkan terjadi. Gak pernah ada yang harus ada hal yang ajaib Tuhan. Seperti kisahnya si Rika tadi ya. Luar biasa. Allah bekerja dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Oleh sebab itu bersyukurlah atas semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun buruk. Selalu bersyukur. Firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. 2 Tesalonika 5 ayat. Nah, pasti lupa. Cari cepat 2 Tesalonika 5 ayat. Ayo cari di ya. Kalau 17 tetaplah berdoa. Mengucap syukurnya apa? Yang berdoa. Ayo, dan
Ada jawab 18. 18. Tinggal nyebut bawahnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Allah mau sama kita mengucap syukur. Ya kan? Jadi bersyukur. Hidup itu sulit atau tidak? Bersyukur. Hidup itu enak atau tidak? Bersyukur. Sebab Tuhan punya rencana. Dia bisa bekerja dengan berbagai cara, kata firman Tuhan. Yang ketiga, rencana Allah yang terbaik. Rencana Allah yang terbaik. Di dalam hidup kita apapun yang terjadi pasti itu yang terbaik. Tuhan dapat mendatangkan kebaikan melalui peristiwa yang sulit. Amin. Melalui peristiwa yang sulit pun Tuhan dapat mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu tetap berharap kepada Tuhan dalam menantikan kebaikannya di setiap rencananya. Tetap berharap, walaupun kesulitan datang, jangan pernah goyah, jangan pernah goncang, tetapi engkau tetap berharap kepada aku tak berubah sedikit pun imanku kepada Tuhan. Walaupun kesulitan datang, aku tidak akan goyah. Ini harus tetap berharap sama Tuhan. Menanti menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Terus gimana? Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Melewati pencobaan, melewati berbagai kesulitan, pasti yang terbaik pada Tuhan. Jadi rencana Allah itu yang terbaik. Kesimpulan, Allah tak pernah gagal dan terlambat dalam rencananya. Sebab Dia tahu saat mana akan melaksanakan kehendaknya. Allah tak pernah gagal dan terlambat dalam rencananya, sebab Dia tahu saat mana akan melaksanakan kehendaknya. Pertanyaannya diulang, pertanyaan pertama. Apakah saudara percaya rencana Allah? Semakin teguh. Kita baca firman Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi, aku mau bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, mengingatkan kami akan rencana-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang selalu terlibat dalam kehidupan kami dan tak pernah Allah yang menepati janjinya. Allah yang bekerja dengan berbagai macam cara yang mungkin tidak kami mengerti, tetapi Allah punya rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti setiap tetesan air mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami dengan perantaraan Roh-Mu tiap-tiap hari ya Bapa. Di setiap perjalanan kami, di setiap aktivitas kami, di setiap pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, saat kami berjalan, saat kami duduk, saat kami berbaring, kami mau mengingat firman-Mu, menceritakan firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus dan Kau mengambil alih seluruh langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.